Shalom. Hari ini kita akan membahas kekayaan di dalam lensa Injil. Lalu jadi pertanyaan buat kita, kekayaan itu apa? Kekayaan itu bukan bicara sekedar uang. Karena ketika Ambon kerusuhan, uang, rumah, mobil menjadi barang yang tidak ada artinya. Yang kaya pada saat itu apa? Yang punya akses untuk menyelamatkan diri. Sama ketika pandemi. Kekayaan terbesar yang punya oksigen. Yang punya akses ke rumah sakit. Jadi kekayaan itu bukan hanya sekedar uang. Nah, lalu kita akan mendalami ini di dalam lensa ini. Kekayaan atau kemakmuran apakah berasal dari setan ataukah berasal dari Tuhan. Nah, setelah saya mempelajari, saya mendapati seperti ini, saudara. Kekayaan itu adalah anugerah Allah. Nah, ini perlu kita pahami dengan detail. Kekayaan adalah anugerah Allah. Jadi kekayaan ini bukan dosa. Kekayaan dianugerahkan Allah. Bahkan bukan kekayaan aja. Kemakmuran. Waktu Tuhan menciptakan bumi ini, Dia menciptakan bumi ini dengan kemakmuran yang begitu luar biasa. Bumi ini melimpah dengan kekayaan yang berasal dari Bapa. Dan karena itu berasal dari Bapa, itu bukan karya kita. Itu pemberian Allah dan itu yang disebut anugerah. Saya kasih contoh. Iran atau lebih tepat misalnya Qatar ya, Qatar. Qatar, Arab Saudi, lalu mungkin Emirates Arab gitu ya. Itu negaranya kaya. Mereka kaya karena apa? Bahkan waktu saya pernah ke Qatar, itu rakyatnya tidak perlu membayar pajak. Saking negara ini banyak sekali kekayaan. Bahkan setiap warga negara diberikan saat itu sekitar 750 juta per tahun. Dan kalau bekerja, gajinya 2 kali lipat dari pekerja asing. Wow, sangat makmur. Lalu pertanyaannya, mereka makmur karena apa? Karena minyak. Pertanyaan lagi, minyak itu mereka yang buat? Atau adakah orang yang saking pintarnya bisa membuat minyak? Tentu tidak ada seorang pun yang bisa membuat minyak di muka bumi ini. Ini yang saya maksud, kekayaan ini diberikan Bapa, dianugerahkan Bapa di setiap negara. Bapa sudah memberikan kekayaannya yang melimpah, yang cukup selama kita menumpang di dunia ini. Indonesia, ekspor ikan kita, wow, banyak sekali kalau dikurs dalam rupiah. Lalu ikan itu milik siapa? Adakah orang yang saking hebatnya, jeniusnya menciptakan ikan? Ikan ini ada sejak bangsa ini ada atau sebelumnya? Siapa yang membawa ikan-ikan itu? Siapa yang mengadakan ikan-ikan itu? Bapa yang menaruh. Jadi waktu Bapa menciptakan Allah, Dia Bapa yang baik. Dia sudah memikirkan semua kebutuhan kita. Sudah tersedia. Makanya di Matius 6, Dia berkata, janganlah kamu khawatir. Ayat 25 sampai 34. Janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan dan akan apa yang kamu pakai. Sebab semuanya sudah disediakan Bapa. Bapa sudah menyediakan. Lalu dia berkata, semua ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini menarik saudara. Sewaktu Tuhan berkata, Bapa sudah menyediakan. Kamu jangan khawatir. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka mencari itu. Tetapi kamu dengar baik-baik. Bapa sudah menyediakan. Sewaktu Tuhan Yesus berkata, Bapa sudah menyediakan. Itu bukan akan menyediakan. Memang sudah menyediakan. Bahkan saat
dunia ini mulai diciptakan, Tuhan sudah menanam kekayaan dan kemakmuran yang begitu melimpah, yang sangat cukup dari generasi ke generasi. Wah, di setiap negara, di setiap pulau, di setiap suku bangsa selalu ada kekayaan. Singapura tidak ada kekayaan alam, tapi mereka dianugerahi kekayaan sumber daya manusia yang begitu luar biasa. Wow. Nah, apa maksud dari kebenaran? Supaya sewaktu kita merenungkan Allah, Alkitab berkata, kita binasa karena kita tidak mengenal Allah. Kita khawatir karena kita tidak mengenal Allah. Kita mencari semua itu karena kita tidak mengenal Bapa kita. John Calvin di dalam salah satu pernyataan yang terkenal, dia berkata begini bahwa tanpa pengenalan yang benar akan Allah, manusia tidak akan pernah mengenal dirinya, tidak akan pernah mengenal alam dan ciptaan Allah. Wow, ini dalam. Itu sebabnya kenapa kebenaran ini perlu disampaikan. Supaya kita mengerti Bapa kita baik. Dia tidak sekedar menciptakan kita dan membiarkan kita menderita, mati di bumi ini. Sewaktu dia menciptakan bumi ini, dia sudah menyiapkan kekayaan di setiap tempat. Di negara ini ada minyak, di negara ini ada ikan, di negara ini ada nikel, di negara ini ada listrik, di negara ini ada energi ini, di negara ini ada itu, semuanya sudah ada. Di Israel ada pertanian yang begitu luar biasa. Itu tanah berasal dari siapa? Siapa yang mengadakan tanah? Nah, kebenaran ini disampaikan untuk kita. Untuk kita apa? Bukan untuk kita menjadi orang-orang yang cinta kekayaan lebih dari cinta Tuhan. Atau supaya kita menjadi teologi kemakmuran. Bukan. Tapi kebenaran ini disampaikan supaya kita mengerti. Kita bukan orang miskin. Ada banyak orang Kristen yang punya Bapa yang begitu luar biasa. Tapi miskin. Merasa gagal. Minder. Minta-minta. Ini mental orang miskin. Kita bukan orang miskin. Bapa kita kaya. Alkitab berkata, Bapakku kaya. Punya Bapakku semuanya. Kata Tuhan Yesus. Wow. Sewaktu saya belajar ini, saya akhirnya menyadari kekayaan itu sudah ada. Sudah tersedia. Tapi kenapa kita tidak bisa menemukan? Lalu bagaimana setelah kita menemukan? Lalu setelah orang menemukannya, kenapa orang-orang itu hancur? Hancur oleh kekayaan. Yang jadi masalahnya bukan kekayaan dan kemakmuran. Yang jadi masalahnya keberdosaan kita, keserakahan kita, keegoisan kita. Kita serakah, kita pakai kekayaan hanya untuk kepentingan kita. Seandainya ada orang yang mencintai Tuhan, lalu dia mendapatkan kekayaan, lalu dia bisa mengelola dan dia bisa mendistribusikannya kepada semua orang di bumi, maka tidak ada orang miskin di bumi ini. Itu sebabnya kekayaan yang Allah sediakan bukan untuk kita. Sebab Allah berkata bagi kita cukup. Tapi ini tidak mudah. Karena bukan cuma orang kaya yang serakah. Saya pun bisa serakah. Saudara pun bisa serakah. Kita orang-orang berdosa. Kita hanya belum ketemu uang. Kita hanya belum ketemu kekayaan. Kalau mungkin kita ketemu, kita jauh lebih serakah dari yang korupsi. Kita jauh lebih serakah daripada konglomerat-konglomerat yang ada. Itu sebabnya kenapa dunia ini rusak. Dan kenapa ada orang miskin. Karena tidak ada orang benar yang mampu mengelola. Yang kekayaan itu bukan untuk dirinya saja. Sebab Alkitab berkata cukup. Bukan berarti kita nggak punya tabungan. Bukan berarti kita nggak punya planning. Bukan kita tidak sisihkan. Bukan kita tidak siapin buat anak cucu. Ada, tapi secukupnya. Dan seandainya semua orang seperti ini. Lalu selebihnya mereka distribusikan. Maka di bumi ini BPJS akan gratis. Di bumi ini gak ada orang yang tidak bisa sekolah. Nah, kebenaran ini membuka saya. Wow, Bapakku kaya. Aku bukan miskin.
Aku nggak perlu minta-minta, aku nggak perlu khawatir. Sebab punya Papakulah semua dunia ini. Berapa kekayaan emas di Papua? Berapa yang sudah dikeruk oleh Amerika? Berapa jumlahnya? Dari siapa? Punya siapa? Punya Bapak. Yang taruh di situ siapa? Bapak. Itu cukup dari generasi ke generasi. Bukan cuma buat Papua, buat Indonesia. Bahkan bukan cuma buat Indonesia, buat bangsa-bangsa. Kalau kita mengerti kekayaan ini ternyata bukan untuk kita semakin tamak, semakin kaya. Tetapi dengan belajar ini saya menyadari, selain untuk menghancurkan mental miskin, selain supaya saya mengenal Allah yang baik, yang sudah menyediakan semuanya, adalah supaya begini, supaya kita, saya dan saudara diubahkan Tuhan, dipakai Tuhan, dimurnikan Tuhan. Tentu kita masih punya kedagingan, kita masih punya kesombongan, kita bisa jatuh karena kita masih punya kecenderungan berdosa. Sekalipun kita sudah ditebus, nanti di bumi baru, langit baru, baru tubuh dosa ini udah hilang, baru kita bisa 100% mengerjakan seperti yang Allah mau. Tapi bagaimanapun Allah sudah menebus kita. Ingat, betul, ada kecenderungan dosa, ada kecenderungan tamak, ada kecenderungan korupsi, tetapi juga ada kecenderungan untuk menyadari aku milik Allah, untuk membenci dosa, sebab kita bukan lagi milik dunia. Itu sebabnya kita perlu bergumul, bergantung setiap hari. Kita perlu meminta Allah membereskan hati kita, membersihkan hati kita, karena hati kita bisa kotor setiap hari. Dan waktu kita dipakai Tuhan untuk mendapatkan kekayaan ini. Ingat, ini bukan untuk kita. Tapi ini untuk didistribusikan. Supaya waktu ini didistribusikan. Dunia, manusia bisa melihat sifat Allah. Bisa merasakan kebaikan Allah. Bahwa Allah baik. Allah membutuhkan saya dan saudara. Untuk perpanjangan, menyalurkan, distribusikan kemakmuran Allah ini. Untuk semua manusia. Sehingga tidak ada manusia yang miskin, melarat, kecewa, dan melihat Allah tidak peduli. Allah cuma menciptakan, dan membiarkan. Allah kita bukan seperti itu. Wow, ini sungguh dalam, sungguh tajam. Lalu mengapa kita tidak mendapatkan? Apa yang dibutuhkan? Dibutuhkan kebijaksanaan. Kita berkata hikmat itu kekayaan. Saya baru mengerti kenapa Salomo dapat kekayaan. Karena dia minta hikmat. Bukan otot. Bukan ngotot. Apalagi rakus dan tamak. Tapi pakai otak. Kenapa orang yang sudah pakai otak setelah mendapatkan mereka jadi tamak dan tidak menjadi alat untuk kerajaan Allah. Kita melihat ini disampaikan, diajarkan oleh Calvin, oleh para revivalis Injili pada saat itu di Eropa, di Inggris. Dan kita melihat orang-orang Inggris akhirnya sadar. Punya bapakku kaya. Bapakku punya semuanya. Ternyata di dunia, di berbagai belahan ada kekayaan-kekayaan yang begitu luar biasa. Lalu mereka mulai mencari kekayaan itu ke seluruh dunia. Tetapi akhirnya kekayaan itu menghancurkan mereka. Mereka mengeruk kekayaan demi kepentingan mereka. Mereka lupa rencana semula Allah. Bahwa kita dipakai Allah untuk mendistribusikan kasih karunia-Nya, kemakmurannya, kebaikannya, cintanya lewat kemakmuran itu kepada berbagai orang di seluruh bumi. Wow, ini dalam dan dahsyat banget. Lalu apa lagi yang dibutuhkan? Pengelolaan. Kemampuan untuk mengelola seperti yang Tuhan rancang. Dan yang paling pertama adalah mengelola di dalam kita. Karena di dalam kita ini tamak, di dalam kita ini najis, di dalam kita ini walaupun sudah terima Yesus masih ada kecenderungan dosa. Masih bisa sombong, masih bisa korupsi. Tidak ada yang tidak kebal dari semua dosa. Kita punya kecenderungan itu. Itu sebabnya setiap waktu, setiap hari kita perlu bergantung kepada Bapa. Dan Tuhan membereskan, menata, mengelola di dalam kita. Supaya kita bisa mengelola
kekayaan Allah ketika pada waktunya Allah menyiapkannya kepada kita. Tuhan kiranya menolong kita memahami kebenaran. Jangan pernah kita punya lagi kemiskinan, sebab Dia yang kaya telah menjadi miskin. Sewaktu Alkitab berkata dan para rasul berkata bahwa Bapa yang kaya. Sewaktu Paulus berkata itu, Bapa itu kaya mau menjadi miskin karena dia punya semua. Berapa kekayaan minyak ya? Berapa kekayaan nikel di Indonesia? Wow, tak ternilai kekayaan Allahku. Itu semua punya Bapa dan Bapa tanam itu sendiri di berbagai titik di seluruh bangsa. Supaya kita menggalinya pakai hikmat dan mengelolanya pakai hati yang telah ditebus oleh Kristus. Sehingga ini menjadi perpanjangan tangan untuk menyalurkan. Bayangkan Pertamina aja korupsi 1.000 triliun yang ketahuan. Saya percaya lebih dari itu. Mungkin puluhan ribu triliun. Itu kalau dikelola dengan baik. Tidak ada yang kecewa dengan pencipta. Mereka akan melihat pencipta begitu indah. Bapa begitu baik. Lalu kenapa manusia ini hancur? Karena manusia tidak mengenal Allah. Sehingga mereka mencari kekayaan untuk kepuasan hidup mereka. Mereka mencari kekayaan untuk kenyamanan diri mereka. Mereka menggunakan uang, mereka mencari uang yang banyak untuk bisa mengontrol orang lain. Mereka mencari semua itu untuk mereka diakui dan dihargai. Padahal semua itu, ilah-ilah ini yang ada di dalam berhala hati kita tidak bisa memuaskan, menyembuhkan kita, malah menghancurkan kita dan merusak rencana Allah. Itu yang kita sembah, ilah-ilah untuk dihargai. Coba kerja untuk ingin dihargai, kita halalkan segala cara supaya kita diakui, supaya kita bisa kontrol orang, supaya kita punya kenyamanan dan rasa. Saya pun begitu. Makanya sewaktu saya belajar ini, saya menangis dan saya juga menyadari. Tapi juga ada sebuah kebahagiaan. Ini dalam dan ini dahsyat. Tapi juga saya menyadari, saya nggak sanggup untuk mengambil tanggung jawab ini. Saya berkata, saya rapuh, saya berdosa, saya punya keinginan daging. Saya juga bisa korupsi. Saya mungkin kalau dapat 1 T, saya mau 2 T, 3 T. Itulah kecenderungan manusia kita. Tapi Tuhan di dalam anugerahnya akan menolong kita. Dan kita yang di dalam keterbatasan harus bergantung kepada anugerah. Di saat itulah. Dan ini harus setiap waktu. Karena setiap waktu kita bisa hancur. Dan kita harus meminta hikmat. Dan ini hikmat juga setiap waktu. Dan harus meminta supaya Tuhan menyembuhkan hati, menata hati. Sebelum kita bisa dipakai Tuhan untuk menata, mengelola kekayaan Bapa. Terakhir, Bapa butuh saya dan saudara untuk menata kekayaan Bapa yang begitu besar. Jadi kekayaan adalah anugerah Allah yang berasal dari Allah untuk kemakmuran bersama, untuk menyatakan sifat-sifat Allah. Dan Bapa sudah sediakan dan itu selalu ada dan tetap ada dan tidak pernah habis-habisnya. Kenapa kita masih khawatir? Mengapa kita masih punya mental miskin? Hai hamba-hamba Tuhan. Hai saya juga hamba Tuhan. Hai kita gereja Tuhan. Mengapa kita merasa kita miskin dan melarat? Mengapa kita khawatir? Mengapa kita minder? Mengapa kita mengejar uang? Bapa berkata, Bapa sudah sediakan. Itu bukan main-main. Itu sudah disediakan. Kiranya kita berdoa dan saya berdoa Tuhan menolong saya, menolong saudara, menolong kita semua membuka pengertian-pengertian, kita menerima hikmat, kita menerima pencerahan, kita menjadi pengelola yang menata hati sehingga kita dipakai mendistribusikan kekayaan kemakmuran Allah sekaligus mendistribusikan kebaikan Tuhan sehingga dunia bisa melihat Allah itu baik. Dia tidak membiarkan ciptaan. Dia menciptakan dan dia menyediakan semua yang kita butuhkan. Sudah tersedia. Wow, Tuhan